Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini dirinya yang harus kamu hindari ya, atau dirinya yang harus kamu waspadai ya. Ini bicara tentang personal ya, pribadi, dimana harus lebih berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal buruk ya. Kira-kira apa yang nanti semesta menginfokan kepadamu, memberikan pesan kepadamu, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu ya. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dan maaf agak sedikit berisik ya, rumah lagi ramai, terus anak kecil banyak ya. Biasa ya, teman-teman dari anakku datang bermain ya. Jadi maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lihat ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hidupmu dan masa depan kamu, di mana kamu terkoneksi dengan orang ini ya. Orang ini nih orang kayak gimana nih yang harus kamu agak sedikit menghindar atau memberikan perlindungan kepada dirimu. King of Wands. Wow, ini orang yang keras kepala ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang yang keras kepala dan tidak mau diatur, itu petunjuk dari semesta bahwa orang itu tidak baik. Dikasih tahu yang benar, nggak mau dengar, mempertahankan kesalahan, tidak mau minta maaf. Ya, itu berarti petunjuk bahwa dirinya tidak baik, dirinya tidak cocok untukmu. Tapi terkadang kita merasa bahwa kayaknya nanti dia berubah. Ya, dia berubah kalau dia mau berubah. Tetapi dia berubah bukan karena kamu. Ya, karena dari dirinya yang mau berubah. Cuman ini kan koneksi untukmu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, siap-siap mentalmu habis ya. Dimana kamu akan terkena tekanan mental ya, karena seolah-olah kamu yang harus menjadi penyelamat ataupun kamu yang harus berjuang sendiri dari segi emosional. Jadi semesta mau sampaikan ya, apalagi terkoneksi di 2025 nanti nih, banyak orang toksik. Saya merasakan energi banyak orang toksik akan ibaratkan tekanan banyak, jadi orang itu akan menjadi stres dan akhirnya perilaku menjadi bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Nah ini jangan sampai kamu bisa dirimu kamu rugikan dan orang lain pun kamu dirugikan karena kamu terkoneksi dengan orang-orang yang toksik. Karena virus itu, energi itu kan seperti virus, tidak kelihatan tapi bisa dirasa ya. Jadi hati-hati, kita bermain dengan orang yang toksik, akhirnya kita tersakiti, kita menjadi orang toksik untuk orang lain lagi ya. Penyebarannya kan seperti gitu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang keras kepala, lebih baik jauh-jauh daripada akhirnya nanti kamu stres sendiri dan bisa menjadi korban ya. Dan bisa juga menjadi dalang untuk orang lain
dari timbulnya suatu masalah. Hati-hati. Di sini Two of Cups ya. Beradu argumen. Kalau bicara dengan orang yang beradu argumen ya, tidak mau kalah ya, ngebacot, gosip ya, itu lebih baik gak usah. Kita hidup di dunia ini mau ketenangan, kenapa kita mau ribut-ribut gitu. Jadi kalau ada yang mau mencari masalah dengan kamu untuk berdebat ataupun apapun, kalau kamu sudah menjelaskan dan dia tidak mau ataupun nggak mau menerima kata-kata kamu ataupun apapun dari dirimu, curhatanmu atau apapun, berarti sudah itu ciri-ciri orang yang tidak pantas bersamamu ya. Karena orang-orang yang mau ataupun mungkin energi baik, tidak mungkin dia mau berargumen yang negatif. Pasti dia akan mencari solusi, dia akan berdialog dan mencari solusi gitu kan dari setiap masalah, bukan malah menambah argumen. Ini kan kayak macam kita mempertahankan kita punya ego, aspirasi gitu ya. Tetapi kalau sudah tahu salah tapi tidak mau, tetap dia masih mau berdebat ya, lebih baik kita mundur. Mundur bukan berarti kita kalah, tetapi untuk itu sikap bijaksana untuk mental kita. Ini bicara tentang mental soalnya ya. Biar kita diketawain dibandingkan kita gila sendiri ya. Karena ini akan ada terjadi pada dirimu, orang-orang ini. Orang keras kepala, orang yang mau berargumen ya, mau adu mulut gitu ya. Ini hati-hati. Karena ingat, lidah tidak bertulang, bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah. Hati-hati dengan lidahmu. Ya, Page of Pentacles ya. Dia yang tidak menginginkanmu, dia tidak memprioritaskanmu, itu nggak usah. Ya, itu berarti ciri-ciri tanda-tanda bahwa mereka itu palsu. Dia hanya mau mendapatkan keuntungan dari dirimu. Dimana kalau dia mendapatkan keuntungan, ini kayak dia pegang apel ya, baru dia memandangimu. Ibaratnya kamu mempunyai sesuatu, baru dia akan datang kepadamu, dia melihatmu. Tetapi kalau kamu tidak mempunyai sesuatu, ya dia pergi. Dan jangan kaget kalau kamu sudah memberikan semuanya, tiba-tiba dia pergi. Suatu saat nanti kalau kamu sudah tidak mempunyai sesuatu dan kamu menyesal. Ini sudah dikasih tahu semesta. Hati-hati dengan orang ini. Jadi pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, kamu sudah tahu bahwa ini orang yang toksik, ini orang yang betul-betul tulus. Di mana pada saat kamu jatuh. Jadi kalau kamu sekarang kondisinya jatuh, berarti bukan semesta tidak sayang kamu. Semesta membuka mata kamu untuk bisa kamu sadar ya, bisa kamu melihat siapa yang tulus, siapa yang modus. Ya. Nah ini. Akan ada orang yang hanya mau memanfaatkan kamu di hari esok. Ini hati-hati ya, ke depan akan terjadi ataupun mungkin sudah terjadi saat ini. Kamu sudah habis-habisan berkorban untuknya, pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia nggak pandang, malah dia meninggalkanmu. Dia nggak bantu juga, apalagi melihat kamu nggak ada ya. Apalagi pinjam-pinjam duit, malah dia pergi menghilang, nggak balik uang kamu ya. Tidak ucap terima kasih, tidak ucap maaf ya, menghilang gitu aja. Ini hati-hati orang-orang gini. Makanya jangan pamer-pamer atau flexing-flexing ya. Orang itu hanya mau keuntungan dari dirimu, tetapi pada saat kamu susah mana mereka mau bantu ya. Oke, di sini ada King of Knight of Wands ya. Di sini orang yang tidak mau berjuang untukmu ya. Jadi orang yang tidak mau berjuang untukmu, hanya mau enaknya saja ya, berarti mereka tidak pantas untukmu. Ini ada ya, entah dalam sisi pekerjaan ataupun dalam hubungan ya. Tidak mau berjuang, cuman janji-janji ya, ataupun persahabatan, janji pinjam duit, janji ini, janji itu ya, atau janji iming-iming ini, iming-iming itu ya. Padahal ujung-ujungnya pada saat minta pertanggungjawaban bingung. Nah ini kan berarti tidak mau berjuang, atau malah dia pergi atau tidak bertanggung jawab. Nah ini sama. Ini petunjuk bahwa dia tidak pantas untukmu. Kamu lama-lama di situ bersama dia dengan orang-orang yang tadi saya bilang ya, kondisinya kamu akan miskin, kamu akan sakit ya. Karena apa? Tekanan mental. Bukan berarti saya bicara yang, Kak Ica kok bicaranya sampai miskin, sakit. Ya memang kenyataan seperti gitu. Kalau mental kamu, jiwa kamu tidak baik-baik saja, secara tidak langsung fisikmu juga akan berpengaruh, di mana kamu akan tertekan secara fisik dan ekonomimu akan berpengaruh. Kenapa? Karena kamu tidak produktif. Itu logikanya. Ya, jadi ini semesta menyampaikan, jauhi orang-orang ini, orang-orang yang tidak mau berjuang, hanya mau enaknya saja, mau menerima, tidak mau memberi. Ya.
Nih, Seven of Pentacles ya, orang yang menekan kamu. Ini bisa dalam sisi pekerjaan juga, bisa dalam sisi percintaan ya. Apa-apa salah, begini salah, begitu salah, dituduh ini, dituduh itu ya, dimarah, dicaci, dimaki ya, kamu terkurung dalam sangkar, nggak bisa apa-apa, nggak bebas ya. Nah ini orang yang penuh dengan tekanan, orang yang menekanmu, baik alibi profesional ya, kan ada orang bilang gitu, saya kerja, saya dimarah karena memang profesional, oke, tetapi kan ada batasnya ya, dimana dia memang mendukung atau menginjak merendahkan gitu ya. Ada seperti gitu, ada yang memang oke, ini sebatas profesional, saya harus selesaikan, dimana dia juga akan memberikan sesuatu contoh atau support, semangat, bukan merendahkan, caci maki, menindas, kata-kata kotor keluar. Nah, itu lain, itu bukan profesional. Jadi mindset kita tuh harus waras ya, jangan jangan iming-iming profesional tapi harga diri kamu direndahkan, itu no ya. Itu sudah salah satu yang akan membuat kamu stres sendiri kalau kamu masih di kondisi itu, masih bersama mereka, orang-orang toksik ya. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan, the Tower ya. Di sini bicara dengan orang yang pernah meninggalkanmu dan kamu mau balik lagi. Ini ada orang yang akan balik ya. Saya lihat nanti ke depan akan ada yang balik, entah balik ini pasangan atau balik ini orang-orang yang mungkin dulu kamu merasa miskin, mereka hina kamu atau apa ya, mereka datang untuk memuja-muja kamu sekarang ya, karena kondisi kamu sudah baik. Pokoknya intinya ada yang meninggalkan dan dia mau balik, dan kalau kamu kembali berarti kamu mengizinkan dia untuk menyakitimu lagi. Nah ini hati-hati, karena ini bicara tentang ke depan ya, ke depan. Ke depan nih, orang yang akan datang kepada dalam hidupmu ini akan ada orang yang pernah menyakitimu di masa lalu dan ingin datang memperbaiki hubungan ya. Jadi kalau kamu menerimanya kembali ya, berarti kamu sudah mengizinkan dirimu untuk disakiti lagi. Contoh ya, maafkan saya selingkuh. Oke, saya memaafkan kamu, tapi ujung-ujungnya besok dia akan selingkuh lagi. Berarti kan kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu lagi. Karena ingat, selingkuh apapun itu semua itu sama dengan penyakit yang mana akan bisa kambuh ya. Jadi ya itu kembali ke pribadi kalian ya. Luar daripada agama bicara begini ya, itu urusan pribadi masing-masing. Karena kamu datang ke readingan saya hanya menyampaikan, dan kamu datang ke readingan saya tuntunan semesta, bukan saya yang panggil. Berarti readingan ini untukmu, dimana semesta mau sampaikan ini kepada kamu untuk kamu bisa menelaah, mendengar ya, syukur-syukur dilaksanakan. Tetapi ingat, bukan berarti saya suruh kamu cerai apa, itu keputusan kamu sendiri. Saya cuma menyampaikan, saya penyambung lidah, bukan penentu masa depanmu. Yang menentukan masa depanmu adalah dirimu dari keputusan kamu saat ini ya. Dan terakhir, apa yang ingin semesta sampaikan untuk hidupmu di masa depan ya, agar terhindar dari orang-orang toksik. Di sini the word nih, orang-orang yang tukang fitnah ya, bicara di sini lain, bicara di situ lain, muka dua ya. Depan kita baik, di belakang kita buruk, cerita-cerita kita itu kamu nggak usah di situ ya. Walaupun mungkin kondisi Kak Ica, saya nggak dicerita-ceritain. Iya, hari ini kamu belum diceritain, suatu saat nanti kamu akan digosipin ya. Kalau kamu tidak ingin digosipin, nggak usah bergaul dengan mereka ya. Jadi kedepannya kamu akan digosipin kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang tukang gosip ya, mulut ember ya. Jadi jaga circle-mu ya. Nah ini semesta mau sampaikan, hindari orang-orang ini di Desember sampai tahun depan. Orang-orang ini yang akan datang ke dalam hidupmu, kalau seandainya kamu mengizinkan mereka ya, siap-siap saja kamu terluka secara mental ya. Dimana tadi orang yang keras kepala, orang yang mau berargu argumen ya, terus juga orang yang hanya mau memanfaatkan kebaikan kamu, orang yang tidak mempedulikan kamu, tidak memperjuangkanmu, orang yang menekanmu, orang yang hanya mau datang seenaknya, pergi sesukanya ya, dan orang yang bermuka dua. Ini yang akan datang kepada kamu, dan ini orang yang harus kamu hindari. Kalau kamu masih mengizinkan mereka datang masuk dalam hidupmu ya, siap-siap saja kamu akan tersakiti. Nah itu ya, jadi semua kembali ke keputusanmu kembali. Ini hanya pesan semesta untuk masa depanmu, agar hidupmu terhindar dari tekanan mental dan hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Dimana
ya ibaratkan sedia payung sebelum hujan. Kamu sudah tahu, oh ini karakter orang-orang yang tidak baik. Oke, saya tidak pernah bermusuhan, tetapi saya menjaga jarak. Nah itu ya, karena kita tetap harus tidak boleh apa ya dibilang kayak macam memusuhi. No, kita tetap berteman atau mengasihi, ataupun kalau mereka punya salah kita memaafkan. Tetapi ingat ya, kita harus bisa memberikan perlindungan pada diri kita dengan ya memberikan jarak antara diri kita dan mereka, supaya apa, mereka juga bisa segan terhadap kita dan akhirnya menghargai akan hidup kita, privasi kita, dan ya kita juga bisa lebih tenang secara mental, fisik, dan ya akhirnya keuangan kita juga stabil karena produktif. Nah itu tadi saya bilang ya, kalau tekanan secara mental ujung-ujungnya pasti kesehatan dan keuangan juga berpengaruh. Nah ini hati-hati, makanya jaga mentalmu. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta kepadamu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.